Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali lagi bersama saya Dewi Satriani menjumpai Anda dalam program acara kita Teras UMKM. Sahabat budaya, gimana kabar hari ini? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini di program acara Teras UMKM, nanti kita akan membahas ini terkait dengan strategi UMKM kuliner bertahan di tengah persaingan modern. Dan di studio sudah ada narasumber kita yang sudah hadir untuk membahas terkait dengan pembahasan kita UMKM. Beliau adalah owner dari Gochis ya, Gochis by Goes House. Nah, seperti apa? Kita langsung aja menyapa Bu Owner kita, ada Bu Husnul Khatimah. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Husnul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mic-nya kalau bisa jangan jauh-jauh dari mic tak supaya suara cantik tak bisa kedengaran, Bu Husnul. Iya, apa kabar Bu Husnul? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik-baik aja ya. Iya, Bu Husnul, seperti Dewi tadi katakan bahwa sebentar kita akan membahas terkait dengan strategi UMKM kuliner bertahan di tengah persaingan modern. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bertahan di tengah persaingan modern dalam dunia UMKM kuliner nih, Bu Owner? Bertahan di tengah persaingan modern itu menurut saya ya kita nggak cuma ikut-ikutan aja yang ikut tren ya. Ah iya benar. Tapi kita harus punya identitas. Kita punya identitas ya. Yang rasa dan pelayanannya yang baik. Oke, seperti itu ya. Jadi harus bertahan memang ini kuliner tak di era modern yang tentunya banyak persaingan, tapi kita tetap semangat mungkin deh. Ya. Masya Allah. Oke. Gochis by Goes House. Nah, kenapa sih memilih nama tersebut? Apa arti dari nama tersebut kalau menurut Tak? Dan apa saja yang tersedia pada Gochis? Yang Goes House itu, saya beri nama itu Goes karena kita pertama itu saya mau jualan keliling. Oh, pertama mau jualan keliling. Berjualan keliling, Iya, pakai iya. gerobak. Pakai gerobak. Gerobak dengan ditarik dengan sepeda ontel. Sepeda ontel. Terus siapa yang bawa sepeda ontel kita? Iya, saya berdua dengan adik. Oh, pintar Jadi pakai sepeda ontel? iya, adik saya yang dayung itu Iya. rencana yang setiap ada di jalan kita bikin. Saya jualan minuman. Oh, iya Minuman iya. kekinian yaitu kopi, Thai tea, green tea. Iya iya. Ada semua di situ kan di dalam gerobak itu. Itu Rencananya awalnya. gitu. Iya. Belum ada di Makassar. Iya. Ya. Unik ya. Terus. Jadi pas gitu saya coba menjual di pantai. Pantai Oke. Losari. Iya. Pagi-pagi kan. Iya iya iya. Jam 6 saya sudah ada di sana. Wow. Tapi begitu jam 7 saya sudah diusir dengan Satpol PP. Oh, jadi diusir sama Satpol PP. Iya. Kenapa bisa? Karena standby Dilarang menjual dilarang katanya. menjual. Iya. Oh, iya iya Karena iya. dibilang nanti sampahnya berantakan. Iya, iya. Jadi saya sudah tunjukkan, Pak, ini loh tempat sampah saya. Gini. Enggak, Bu. Harus pergi, tinggalkan ini. Oh, Saya iya. bilang kalau gitu saya selesaikan dulu. Anunya konsumen kan. Iya iya. Orang sudah terlanjur pesan. Sudah terlanjur pesan. Iya, saya buatkan dulu. Tapi juga Satpol PP juga sudah enggak mau mengerti ya. Iya iya iya. Disitulah suka dukanya kita. Sampai Pak Lurahnya juga turun tangan. Deh. Sana nah. Iya. Mm. Di situ saya betul-betul saya paling ingat di situ. Iya iya iya. Tidak iya. pernah saya lupakan ya kejadian itu. Jadi jam Kapan itu? Tahun berapa itu? 2017. 2017. Oke. Terus jam 8-nya? Saya sudah ada di rumah. Itu sama siapa Ki waktu di Saya sana? sama adik. Sama adik tadi. Oh, Masya Allah. Begitu jalan kan kita tahu juga jalanan Iya. Nusantara kan? Iya, iya. Ada sedikit tanjakan. Benar. Jadi saya yang dorong. Kirain
Saya dorong dari belakang itu Lucu gerobak. ya. Adik saya yang dayung. Gantian. Iya, iya, Kalau iya. adik saya sudah capek, saya lagi. Kita yang lagi. dayung. Masya Sampai di rumah. Allah. Terus kan ini kerjasama dengan adik tak. Iya. Bapak gimana? Itu hari ya saya buka ini goes Mm-mm. karena terutama ini karena bapak saya sakit. Mm-mm. Suami tak? Bapak saya, Terus kalau suami? suami ada Iya. kerja juga. Oh kerja juga. Saya itu hari juga sambil kerja. Mm-mm-mm. Ini yang goes ini kan sampingan. Oh sampingan, Iya. oke. Ternyata unik juga ya Bu ya. Di mana Ki kerja ini Bu? Ya, Di mana Ki kerja? sekarang sudah enggak kerja lagi. Oh dulu kerja di? Saya dulu pertama di bagian air mineral, Mm-mm. merek Charles, Iya. yang di anunya kantornya di Jalan Karundrong. Iya iya. Oke. Di situ. Sudah itu saya pindah di bagian frozen. Iya iya. Ternyata memang wanita pekerja keras ya. Luar biasa. Nah, jadi tahun 2017 menggunakan sepeda ontel. Iya, Ya, keren. karena Iya, iya. kalau sore kan sudah jualan di pecinan. Oh, iya ya. Tiap malam minggu itu. di Tiap malam Pecinan. minggu iya, benar. Kan dulu jalan di Jalan Bali itu. Jadi saya pulang kerja Iya. langsung standby di situ. Mm-mm. Adik saya dari rumah, Iya. Oke. goes itu gerobak. Iya, luar biasa. Nah, dari Gocis sendiri, produk dari Gocis by Guest House ini apa aja itu produknya yang ready biasanya? 2017 itu Mm-mm. kami fokus di minuman ya, Minuman, dengan oke. paling snack itu kayak gorengan. Gorengan ya. Ah, Mm-mm. tapi beranjak itu Iya. saya sudah stay di rumah, Mm-mm. ndak dayung lagi. Iya. Saya coba jualan nasi dos. Iya. Ya, saya terima juga. Iya. Gogos, Mm-mm. nasi bakar, Mm-mm. dan aneka kue. Wih, luar biasa. Termasuk kue kering ya. Oh iya iya iya. Itu setiap lebaran. Seperti yang ada di kamera kita yang di layar kita ya yang lagi kelihatan Iya. saat ini. Luar biasa. Iya, jadi itu ada berbagai macam produk ya. Sejak kapan merintis usaha Gocis ini? 2017. 2017 langsung menggunakan ontel ya. Iya. Wah keren. Dan bagaimana itu tadi awal ceritanya di Iya. mudah-mudahan Satpol PP dengarin ini, ternyata ada yang pernah ini. Saya benci Satpol PP. Jangan benci karena memang maksudnya ini pengalaman yang apa pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Dan mudah-mudahan saja nih nanti Satpol PP dengar mengerti Miki kalau misalkan ada kodong pedagang itu sementara ji kodong toh. Iya. Jadi kasih Miki dulu kesempatan apalagi kalau ada pembelinya. Kasih Miki kesempatan Pak. Iya. Oke, nah menurut kita ini owner, tantangan terbesar UMKM kuliner saat ini apa saja ini tantangannya selama kita merintis usaha tak? Kalau sekarang ini kan yang dibilang bahan baku naik ya. Bahan baku naik. Iya. Kayak telur, ayam, Iya. terutama kemasan. Kemasan Iya. Kita buat kemasan di mana memang? Kan kalau yang begini kan saya cuma beli. Iya. Sedangkan ini pertama saya beli ini harga 45. Isi berapa itu? Isi 100 kan? Mm-mm. Sekarang melonjak jadi 55. Ya, naik sekali. Iya. Mm-mm. Apalagi plastik. Apalagi plastik ya. Iya. Plastik katanya yang saya dengar itu memang naik. Iya. Plastik. Makanya bahan baku ini juga air mineral juga itu katanya bingung kini owner kan. Bang. Gara-gara plastik memang naik jadi saya bilang, mau dijual berapa bilang produknya bingung juga. Terutama air memang naik sekali juga. Jadi tantangannya di bahan Iya, baku itu bahan baku. yang terus naik. Nah, itu yang menjadi tantangan. Tapi ya mudah-mudahan Kita nggak saja. bisa prediksi kan. Iya, kita nggak bisa prediksi. Tapi kita berharap semoga saja bahan baku ini. Kalau udah dengar semua ini siaran-siaran tahu UMKM, kau dong kasih turun-turun itu bahan baku
kita mau kasih naik juga harga jualan. Ya, Takut nanti pembeli tak lari. beli lari. Betul. Ya bagaimana lah. Ya, Maksimal mungkin kita yang ya saja. betul. Harus mami Ki komunikasikan kayaknya sama pelanggan. Pelanggan iya. Bilang, kodong ini bahan anunya ini, bahan bakunya naik Ki. Jadi kasih sedikit lah nggak apa-apa. Ya. Bu Onar, bagaimana cara UMKM kuliner menarik perhatian pelanggan baru? Karena biasa kan itu kita mau menarik pelanggan baru, tak? Bagaimana caranya supaya minat kini pelanggan baru, tak? Apakah Anda membuat gebrakan baru atau kasih harga-harga promo-promo? Ya, salah satunya itu kita kasih promo. Kasih promo. Iya. Biasa kita anukan beli 2 gratis 1. Dan kita kasih maksudnya icip dulu lah. Kasih icip-icip dulu ya. Tester dulu. Nah, coba Ki ini. Pasti kalau dia coba itu kalau rasanya dia suka Ki pasti nanti selanjutnya beli gitu loh. Oh begitu. Tapi biasa Ki jual standby di ini Kak, di apa ini? Car Free Day. Tiap minggu. Tiap minggu? Iya. Car Free Day mana Ki? Sudirman. Sudirman di. Oh iya, ini satu tim dengan Karido Challenge ya. Iya. Ya. Jadi Karido Challenge ini yang mewadahi semuanya. Iya. Apa mau Ki ucapkan sama Karido Challenge? Mau Ki ucapkan terima kasih? Mau Ki ucapkan semangat? Apa ini? Buat Karido, terima kasih karena selama saya bergabung di RC, produk-produk saya itu semakin laris. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan saya bertambah ilmu dengan bergabungnya di RC. Begitu di. Iya. Tapi biasa Ki memang ikut juga pelatihan. Iya ikut. Informasinya dari mana itu ikut pelatihan? Biasa tuh? dari grup. Dari grup juga di. Oke, grup RC mungkin atau grup-grup lainnya juga. Iya. Oke, sip lah. Nah, selanjutnya, seberapa penting kualitas rasa dalam mempertahankan usaha kuliner, tak? Itu sangat penting ya. Sangat penting. Sangat penting itu kita bisa mempertahankan rasa dan kualitas ya. Iya. Karena kalau berubah, iya, pasti lari itu. lari pembeli. Kalau misalkan kita tetap memperbaiki yang namanya cita rasa yang memang suka Ki pelanggan tak begitu terus mau. Iya. Karena ada biasa juga itu penjual kah? Toh Kalau laku kurangi kualitasnya. Iya. Yang tadinya enaknya rasanya gurih, pedas, pas sekali di lidah. Pas setelah itu 1 bulan kemudian narubai. Kenapa kayak hambar-hambar nih? apalagi kalau dibilang bahan baku sudah naik. Gitu Mi. Nah, kayaknya kalau misalkan kayak bahan baku sudah naik, apa kita kurangi kualitas tak? Enggak Iya. Ji? Tetap gitu? Tetap. Oke, mantap, harus kayaknya begitu, harus tetap. Iya. Nah, kalau kita berbicara tentang media sosial, apakah media sosial ini berpengaruh besar terhadap penjualan UMKM kuliner tak? Ya sangat berpengaruh. Oke, apa nama media sosial yang Gocis gunakan? IG Ya. sama ada TikTok juga. Apa nama yang di IG-nya? Husnul Lala. Husnul Lala. Lala. Iya. Kenapa pakai Husnul Lala? Karena panggilan Lala. Oh, panggilan nyambung di mana ini Husnul Khatimah dengan Husnul Lala? Tidak nyambung Husnul Lala dengan Husnul Khatimah. Kenapa kita enggak bikin TikTok atau IG namanya Gocis by Goes House? Kita pakai nama asli sendiri Iya. nama pribadi tak. Kalau TikTok di juga TikTok, begitu. enggak. Oh beda TikTok. TikTok itu Goes, iya. Goes. Goes Cooker. Goes Cooker. Iya. Ngapa beda lagi? Nah ini Goes House. Karena Sama. nggak tahu itu yang anunya TikTok juga itu yang anukan. Nah suruh ke TikTok bilang Goes Karena Goes anuku yang produkku kue kering.
Oh, kue kering. Jadi khusus kue kering di situ. Iya. Tidak kita campur Tapi produk biasa lain. saya anu juga. Singkam aja. Posting juga yang masak kue kering. Jadi kalau TikTok itu gue cooking, cooker. Iya. Gue cooker. Susahnya dia mau saya gue house mau. Jadi kalau TikTok gue cooker. Iya. Tapi kalau IG Husnulala. Husnullah. Berbeda-beda. Allah Akbar, unik ini sekarang narasumber ke saya nih pendengar ya. Luar biasa. Oke, jadi seperti itu. Kalau di Facebook ada nggak? Facebook ada juga. Ada juga, siapa namanya saya Sama lagi? aja, Husnulala. Husnulala juga. Iya. Oke lah, enggak apa-apa ya. Ini terserah aja dari kita mau ke yang mana. Oke, kalau biasanya kalau melalui WhatsApp juga biasanya ada juga di posting-posting ya. Iya. Oke, nantilah kita minta nomor WhatsApp-nya ya untuk pendengar kita. Oke, strategi apa yang paling efektif untuk menghadapi banyaknya pesaing kuliner? Banyak ini sekarang pesaing kuliner. Jadi apa yang kita lakukan supaya ini bisa bersaing sama kuliner-kuliner lainnya? Apakah terus mempromosikan di media sosial atau kalau misalkan itu ya kita harus promosikan juga produknya kita. Kalau ya kita lihat ini banyak sekarang ini banyak bermunculan ya brand-brand baru. Iya, benar. Jadi kita juga ya apalagi dibilang yang lagi viral kayak risol matcha, risol coklat. Iya benar. Yang penting risol matcha tojeng, bukan Iya. risol matcha dadar ranu, dadar yang gulung. Iya. Jadi kita juga harus pintar-pintar Ki juga. Ya pintar-pintar mencari buat menu yang baru, tapi kita tidak bisa mengurangi juga cita rasanya kita. Iya ya, benar. Ciri khasnya kita. Seperti itu. Jadi tetap meningkatkan yang namanya promosi di media sosial juga Jadi kalau misalkan kita promosi di media sosial itu kita berupa foto saja atau video atau apa gitu. Biasa juga foto, kadang juga saya buatkan video. Video. Nah ini video apakah ada yang pakai orang untuk mempromosikan misalkan hai kita lagi ini berada di stand Gocis saat ini menyediakan berbagai kayak gitu-gitu ada yang kayak gitu belum ada. Kenapa enggak kepikiran Ki gunakan orang untuk mempromosikan seperti itu terus posting di media sosial? Belum kepikiran atau baru Iya. Oke. Tapi ya Inces berharap ada yang video seperti itu ya. Jadi bukan cuman sekedar video. Oke, ada nasi. Ya, oke. Lanjut lagi nih Bu Onar. Bagaimana cara menjaga pelanggan agar tetap setia membeli produk tak? Ya kita harus apa ya? Apakah ramah ya? Ya, ramah sama pelanggan. Iya. Cuma sekedar ramah saja atau tidak ada komunikasi? Jantung kalau ada juga itu biasa. Pemiliknya juga tuh mukanya tamusumi. Tarik pelanggan kayak. Nggak pernah jadi begitu, gak musuh kata. Nggak gitu. Jadi kayaknya selain ini kapan-kapan selain kita ramah, terus rajin kapang komunikasi juga sama pelanggan tak? Iya, oke. Pernah ikut juga pameran-pameran begitu, ada event-event baru kita ada di situ Stanta juga selain di Car Free Day. Iya, selama ikut sama Kak Rido di RC banyak. Pernah di Lantamal. Pernah di Rutan juga tuh? Iya. Yang di Alodin. Iya. Ya. Masya Allah. Kalau di sana biasa saya tonjolkan soto Banjar saya. Oh, soto Banjar. Ya. Jadi macam-macam memang ya. Gitu, iya. Soto Banjar. Jadi laku. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah ya.
Soto Banjar Gocis by Goes House. Oke, sip lah. Oke, Bu Unar lanjut lagi. Apakah inovasi menu itu penting untuk perkembangan UMKM kuliner? Inovasi menu, misalkan kayak itu Mi ada matcha. Matcha apa risol nah kasih kasih risol matcha, risol coklat, padahal selama ini kan orang cuma taunya risol risol dadar gulung. Iya kalau kita ya gocis. Bagaimana, apakah ada inovasi baru juga misalkan dari kemasannya yang biasa-biasa akhirnya kita kasih luar biasa? Macam ya kita harus bagaimana daya tariknya untuk pelanggan ya. Iya. Karena orang lihat itu dari kemasan. Iya betul ya. Dia enggak lihat rasa. Dia enggak pertama itu kalau mau beli kemasan dia lihat dulu kemasan. Iya. Matanya tuh di kemasan. Iya. Baru di lidahnya. Iya betul. Jadi kalau lidah itu soal kedua, kemasan yang pertama, cocoki. Saya juga biasa begitu kulihatnya. Cantik anak kemasannya, penasaran Kak. Jadi coba deh, sekali oh iya tuh, enak Ji. Jadi itu soal lidah itu yang kedua, kemasan yang pertama. Jadi inovasinya memperbaiki kemasan. Ya luar biasa. Biasa kalau kemasan yang desain begitu kemasannya siapa itu? Saya cuma lihat di mana? Di toko kayak sumber plastik apa. Dan ini bagus. Oh, lihat di kayak gitu-gitu di. Oke. Cocok enggak ya buat saya? Cocok. Cocok buat Goes House. Iya. Oke, kalau begitu bagaimana cara menentukan harga produk agar tetap terjangkau tetapi tetap untung? Cara menentukan ini harga produk ini agar terjangkau, apakah dilihat dari bahan-bahannya atau kayak gimana? Kita hitunglah semua bahan-bahannya, baru kita cek harga pasar. Baru kita anukan juga daya beli masyarakat. Oke. Jadi kita cek juga harga-harga dari ini di penjual lainnya. Bagaimana? Apakah harganya dia mahal? Kita dibawanya. Atau mungkin lagi kasih di atasnya. Harga di bawahnya atau di harga di atasnya ini? Tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya mau di. Sip. Oke lah kalau begitu. Kalau produk Goci sendiri harga-harganya berapa itu? Contohnya yang di depan Pak. Gogos saja 10.000. 10.000 per biji ya. Per biji, oke. Nasi bakarnya ini 20.000 per paket. Ya, per paket. Kalau nasi dosnya ini juga harga 20. Kue itu biasa saya jual kalau di Car Free Day itu macam puding apa 5.000-an. 5.000-an, oke. Seperti itu ya harga-harganya. Oke, ya lumayan lah bisa terjangkau gitu ya. Oke, seberapa penting pelayanan yang ramah bagi pelanggan? Pelayanan yang ramah, apakah penting ya? Iya, emang penting. Memang yang seperti kita bilang. Penting karena kalau misalkan jutek ya, kalau terus senyum kayak begitu kayak merasa nggak kurasa baiknya pembeli penjualnya jadi datang kita kalau ada biasa itu penjual oke berapa harganya itu 10.000 yang mana itu tinggal jadi diam tidak ada tuh senyumnya biasa itu yang bikin kita bikin kita tidak mau lagi belanja di situ. Tapi kalau kita menjual, Bu silakan mampir. Ya, iya. Begitu betul aja gitu. Kalau di Car Free Day saya. Itu kalau kita di Car Free Day sama siapa Ki memang biasanya menjual? Banyak. Nah, kalau di saya Anuta, Gocista sama anakku. Sama Anata. Jadi misalkan kalau Anata melayani begitu. Senyum-senyum Janata.
Biasa dia kok betonya aku senyum kona. Mungkin masih mengantuk kok Masih mau ke pagi-pagiin di subuh. Setengah 6 jalan mak. Setengah 6 jalan jadi. Jadi sebelum jam 6 ada mak di sana. Karena saya tuh biasa kalau siaran subuh Kak masuk jam 5 Kak. Kulihat Mi itu di setengah 5 di jalanan itu di Car Free Day apa sih namanya Boulevard. Itu sudah ada mereka menyusun. Iya. Dia setengah 5 ini saya bilang jam berapa hari mandi ini semua subuh-subuh. Setengah bilang sama aja ini bangun jam 3 kayaknya mereka. Seperti itu. Jadi kalau ada memang kode-kode ini dari kita senyum ke. Iya, jadi itu sangat penting sekali yang namanya ramah ya sama pelanggan. Oke lah, sip lah. Oke, sebelum kita lanjut lagi obrolan kita pada siang hari ini, sama Tomoki dulu minum ini, bener. Kita dengarkan dulu lagu nih. RR tampilan
Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Scholose Radio Vereniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu. Baik, kita masih bersama di program acara kita Teras UMKM dengan owner kita Bu Husnul Khatimah, owner dari Gocis Quest House. Masih semangat, Bu Owner? Semangat. Oke, Bu Owner, kita lanjut lagi ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Apa manfaat bekerja sama dengan aplikasi pesan antar? Ada pesan antar tak juga kah? Nggak ada, Jing? Nggak ada. Oh, nggak pakai pesan antar. Iya. Jadi, oke, jadi aman. Kalau untuk pesan antar, kalau misalkan ada biasa yang order lewat ini kah juga aplikasi? Misalkan kita pasang di GoFood, Gojek, saya kita nggak pasang juga ya? Oke. Jadi kalau Karena waktu 2017 kan iya, saya pasang. yuk kita pasang dulu. Iya, Tapi masih Gojek. iya. Gojek kan masih baru itu. Banyak yang 50-50 gitu. Saya sudah buatkan makanan. Iya. Pokoknya jam 11 itu sudah banyak orderan ya. Iya. Tidak diambil. Ih, jadi seperti Mau- itu nih. Gojek mau Grab apa semua. Hai, orderan fiktif. Iya. Jadi saya Itu nggak yang mau kayak lagi begitu pakai. jadi kapok nih orang. Iya. Ada juga beda yang biasa sudah midi ini langsung batalkan. Ini saya Berapa bilang, kali nih? Terus penagihannya itu dalam satu hari ada penjualanku 3 juta, Iya. ya kan? Mm-mm. Saya sudah ditagih, saya bilang, bagaimana saya mau penjualanku 3 juta? Iya. Kalau memang ini ada Gojek, Iya. saya kan sudah buat nota juga. Iya. Jadi saya lihatkan semuanya itu, Mm-mm. nota-nota. Masuk di akal, cuma berapa kompar saya pakai, Iya. mana nasi goreng, mana ini, mana ini. Apa bisa saya buat langsung jam 11 itu? Iya. Secara logika saja. Iya benar ya. Oh iya, susah juga ya, serba salah tong. Jadi dihentikan. Saya berhenti. Jadi kalau misalkan ada yang pesan-pesan begitu melalui WhatsApp, ada yang pesan dalam jumlah yang banyak, bagaimana cara mengambilnya itu? Saya anukan saja dengan dia langsung pesan langsung dengan Grab. Oh langsung dia pesan dan Grab ya, ceritanya ini kayak GoSend lah Iya, gitu GoSend ya. gitu. Oke, sip lah, aman lah kalau begitu ya. Oke. Kita lanjut lagi nih. Bagaimana cara UMKM kuliner bertahan saat harga bahan baku naik deh? Misalkan bahan baku tak naik, bagaimana caranya bertahan itu? Apakah Anda berhenti menjual atau kayak bagaimana nih menurut tak?
Karena bahan bakunya naik. bahan bakunya naik ya. Mm-mm. Ya kita tetap jualan, Mm-mm. tapi gimana ya? Jangan kita mengurangi rasa. Ya, jangan mengurangi rasa. Cita rasa itu ya. Iya, iya. Tetap Ya pada rasa yang pernah ada. ya, betul. Iya. Jangan ada dusta di antara kita. Biasanya kan kalau Iya. kayak kacang langkoseng gitu. Nah, Ya. mm-mm. Biasa di kemasan itu ditulis umpama 100 gram. Iya. Ya kita kurangi saja ya. Mm-mm. Menjadi 70 gram. Begitu Karena bahan baku. deh, bahan baku. Apalagi kemasan ya. Iya. Oke, jadi Dari situ saja. yang penting rasanya nggak Rasanya dikurangi. tetap, Oke, mantap lah. Jadi menurut Tak ini, apa peran promosi dalam meningkatkan penjualan UMKM? Karena seperti yang kita bilang bahwa dipromosikan juga di beberapa media sosial, Tak toh? Apa perannya ini? Perannya apakah dia itu memang hanya untuk mempromosikan sama kalangan anak muda kah, atau mungkin kepada orang yang dewasa, atau apa gitu loh? Kalau menurut Tak kayak gimana? Ya kita terutama kita anukan juga pelanggan, apalagi yang komunitas ya. Komunitas ya, oke. Itu daya tariknya kita untuk gimana bisa merasakan juga. Kayak semacam saya juga kan ada komunitas basket saya kan. Oh, ada komunitas basket. Basket. Pemain basket Kika. Jadi kalau tiap minggu itu Iya. pulang latihan basket kan? Kita masih main basket Iya, ini? masih main. Ikut Kak kalau kita main basket juga. Serius. Iya. Betulan Ki main basket. Jangan-jangan kita anak sahabat dulu. Anakku yang anak sahabat. Oh, anak tanah sahabat, saya juga anak sahabat. Kalau Waktu sekolah. adekku plan wheel. Oh iya itu juga. Ada yang itu dulu playing wheel dengan sahabat. Kalau Sahabat, iya. saya dulu sahabat. Terus kenapa kita ada di basket? Kita kan para alumni SMP 5. Alumni SMP 5. SMP 5 kan jadi teman-teman yang kita latihan di sekolah Iya. kan tiap minggu. Iya. Perangkatan itu semua. Jadi setiap Perangkatan. Jadi, Jadi angkatan Tak juga semua- masih latihan itu. semua angkatan mulai dari angkatan 70-an Bih, masih main. Masya Allah. Jadi Sampai- kalau kita angkatan berapa? Kalau saya angkatan 90. Angkatan 90. Tahun 90. Oh. Lumayan sudah lama tapi masih jago Ki main. Dribble, shoot, Iya. 3 point ya. Bisa kita 3 point. Tripoin tidak karena Siapa tuh bisa Ki? kalau adekku ya bisa. Nah, bisa ya. Oh, ya. Luar biasa. Jadi itu Mi ada tadi yang pemain basket itu yang dayung sepeda. Pantasan jago Ki dayung sepeda 2 orang karena ternyata pemain basket Ki. Karena pemain basket itu rata-rata kuat Ki anunya, kakinya. Begitu karena kan kalau sebelum main basket itu ada dibilang pemanasan. Kita lari-lari menyamping, kita lari-lari dende macam-macam. Tapi selama saya ikut Kak Free deh, Iya. dimarahin sama teman-teman, nggak pernah mau latihan. Dia penasaran kulihat main basket ini Boner. Wah, luar biasa ternyata pemain basket. Dan itu juga pemain basket orang bilang, ih kok pemain basket baru tidak tinggi-tinggi Joko. Jadi saya bilang, weh tidak selamanya tuh pemain basket tinggi anu. Yang penting lincah. Iya. Lincah Ki kalau ada Bola. lawan tak Ki. Lincah kok. Nggak jaga Ki. Tidak nak jaga Ki. Karena lincah Ki mak dribble bawa bola. Oh seperti itu. Jadi ada komunitas basket Pak. Nah di situ kita mempromosikan juga. Iya. Oh Masya Allah. Jadi laku juga ya. Jadi biasa kalau nggak habis ya di Kak Free Day, Iya. ya sudah. Mudah-mudahan anak-anak dari latihan kan bisa. Biasa lapar semua. Oh di mana latihannya? SMP 5. Oh SMP 5 di. Begitu. Jadi kita ke SMP 5.
setelah selama Car Car Free Free Day. Day. Tapi Iya. kalau dia latihan malam, kalau Iya. terpakai sekolah, biasa kita latihan di SLK SLK di mana ya SLK? di Latimojong. Latimojong di. Oh Kalau iya. di situ kan biasa malam. Kalau malam saya main. Oh main ya kalau malam ya. Iya keren ya. Tapi kalau itu saya pulang Car Free Day, aduh capek. Capek Midi. Iya betul. Kita saja ini yang datang cuma jalan-jalan di Car Free Day biasa capek Miki kalau siang-siangnya. Biasa saya tidak tidur. Udah tidur Ki? Deh kalau saya langsung tidur. Karena apa capek jiki jalan sudah itu acak mah terus. Jadi kenyang capek tidur deh. Padahal rencana kita tuh jalan-jalan ke Car Free Day ceritanya mau jiki ngemil-ngemil biasa-biasa terus olahraga tapi ini tidak menimbun lemak. Iya. Lebih banyak makannya. Lebih banyak makannya, kurang olahraganya. Oke, Boner lanjut lagi ini. Apakah desain kemasan produk ini mempengaruhi minat pembeli? Ya, sangat berpengaruh. Sangat ya. Iya, sangat berpengaruh ternyata. Terus seperti tadi yang kita katakan bahwa kita memang langsung beli di sumber plastik. Iya. Tahu kenapa tidak membuat desain tersendiri? Pak Belum rencana sih ada. belum anu juga. Oh belum ada rencana, belum ada ke ada situ. rencana Oh sih. ada aja rencana Ada ke situ ya, rencana. untuk Semacam membuat. ini ya, Iya. nasi dos nasi saya. Oke, sip lah. Oke. Apakah bagaimana cara memanfaatkan tren makanan kekinian tanpa meninggalkan ciri khas produk tak? Kayak itu risol. Risol iya kayak gitu. Iya. Nanti kalau anu juga tuh buat juga menu baru. Menu baru. Supaya pelanggan juga enggak bosan. Toh. Iya. Tetap kita anukan cita rasanya. Iya. Jadi kayak dibilang ini harus ikuti perkembangan zaman juga di apa yang lagi hits kekinian itu juga kita buat. Iya, tapi tetap rasanya itu ada ciri khasnya dari Gocis. Iya. Kalau dimakan buatan juga Gocis sih ini pasti. Ada kan biasa begitu-gitu ada ciri khasnya memang dari Brenta. Toh? Oke lah. Ngapa nak kayak menghayal kita lihat. Oke, kita lanjut lagi. Apa ini saran tak bagi anak muda yang ingin memulai usaha kuliner? Karena biasa itu ada orang ingin memulai usaha kuliner tapi bingung Ki. Bagaimana bimbang Ki? Tidak ada modalku. Apa yang harus saya lakukan? Apa saran tak ini? Kalau saya sih kita mulai saja. Langsung Jami bilang tunggu dulu modal yang besar. Iya. Oh iya. Jangan tunggu modal yang besar. Oke, sip lah. Berapa aja dulu kita anukan, itu dulu kita putar. Iya. Kan? Oke. Kalau gagal itu kan biasa wajar gitu. Iya, benar. Itu sebagai pelajaran buat kita Sip lah. untuk bangkit lagi. Oke. Jadi kalau jatuh ya pelajaran buat kita ya kita bangkit lagi. Jadi jangan jatuh mundur Miki jangan mide karena kayaknya tidak cocok Kak ini. Biasa ada yang seperti itu. Jangan mide kayaknya tidak cocok Kak di bidang ini. Padahal sebenarnya itu awal dari keberhasilan Kapang di. Iya. Kayak kita di Car Free Day kan tidak semuanya kan enggak tiap minggu juga maksudnya laris manis. Iya, betul. Kadang ada pembeli minggu ini habis. Minggu berikutnya mungkin cuma 1 atau 2. Itu kan pernah juga saya alami. Oh begitu di. Enggak semua, tapi Tapi ya disitulah rezekinya kita. Iya betul. Mungkin sampai dan di situ. tidak semangat tetap jiki semangat juga di. Iya oke lah sip. Nomor kontak yang bisa dihubungi apabila orang-orang penasaran dengan kuliner Gocis. Nomor kontak yang mana ini yang kita gunakan? Di sini saja 0821 0821 9232 9232 1899 1899. Bisa diulangi nih Boner. 0821 9232 1899. Oke, baik. Dan sebagai closing statementnya kita harapan tak untuk perkembangan UMKM kuliner di masa depan seperti apa ini harapan tak?
harapan saya semoga pemerintah dan platform digital juga makin support UMKM kecil seperti Gocis ini ya. Iya. Kalau UMKM kuat, ekonomi Makassar dan Indonesia juga kuat. Asik. Oke, kalau begitu Bu Ownerku yang cantik sejagat raya, kita tuntaskan sampai di sini dulu obrolan kita di acara Teras UMKM. Nggak ada yang mau sampaikan? Nggak ada, Mi? Nggak ada. Nggak ada, Mito. Oke, makin sukses Ki selalu, semangat Ki untuk ber-UMKM. Amin. Biar UMKM tak juga jaya. Asik. Itu SMP 5 di SMP 5 jaya. Span 6 jaya. Kita bilang plus SMP 5, saya bilang Span 6. Oke, kalau begitu selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Bu Owner, sehat Ki selalu. Amin. Dan Jangki tidak semangat, harus Ki semangat ya. Oke deh kalau begitu. Terima kasih. Terima kasih. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada.